anggap semua usaha kamu itu sia-sia. Kalau kamu terus-terusan ngerasa kamu itu seseorang yang menyedihkan, kamu itu seseorang yang tertinggal, atau bahkan kamu itu seseorang yang gagal, kamu bakal jadi orang yang seperti itu selamanya. Hai, kenalin aku Najwa Fojia. Kali ini aku bakal bahas proses transisi dari remaja ke dewasa muda, atau kamu yang baru menginjak usia 20 tahunan awal alias sedang mengalami quarter life crisis. Nah, kadang kamu ngerasa gak sih bingung sama kehidupan kamu gitu, mulai bertanya-tanya sama makna apa sih sebenarnya yang kehidupan kamu itu mau gitu, dan tujuan apa yang kamu inginkan selama ini dalam hidup. Di sini aku bakal bahas 5 tips gimana buat kamu lebih menghargai dan lebih memaknai kehidupan yang kamu punya saat ini. Tips pertama itu ngobrol sama diri kamu sendiri. Iya, ngobrol. Aku tahu mungkin bagi sebagian orang ngobrol sama diri kamu sendiri itu kelihatan aneh. Dan mungkin sebagian orang berpikir kayak, kamu kurang teman kah? Atau kamu gak ada teman curhat kah buat kamu ceritain masalah-masalah kamu? Sampai-sampai kamu harus ngomong sama diri kamu sendiri. Kamu ngomong sendirian gitu. Yang padahal ngomong sendiri itu adalah bentuk dari refleksi sekaligus evaluasi diri kamu sendiri atas permasalahan-permasalahan yang lagi kamu hadapin, apa yang lagi kamu takutkan, apa yang lagi kamu cemaskan, dan apa yang bikin kamu capek sama kehidupan itu. Setelah itu kamu bisa tulis, write down your feelings. Kamu tulis semuanya itu, mau di buku, mau di notes HP, atau di manapun yang bisa kamu baca sewaktu-waktu, dan itu bakal menjadi sebuah evaluasi yang kamu lakukan kalau sewaktu-waktu kamu mengalami fase yang sama lagi, dan kamu bisa ajuin 2 pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Yang pertama, hal apa yang buat kamu semangat pas bangun tidur? Dan yang kedua, hal apa yang paling ingin kamu capai dalam hidup? 2 pertanyaan yang begitu bertolak belakang. Yang satu itu terdengar agak simpel, dan yang satunya lagi terdengar begitu kompleks. Tapi percaya, 2 pertanyaan itu adalah 2 pertanyaan yang sulit buat kamu jawab kalau misalkan kamu lagi kehilangan makna dari kehidupan kamu sendiri. Mungkin buat pertanyaan pertama, kamu berpikir kayak, ya, kamu bangun tidur karena terpaksa, kamu bangun tidur karena gak ada pilihan lainnya gitu. Walaupun kamu ngerasa hidup itu berat, kamu ngerasa kamu gak mau menjalani itu, tapi kamu tetap bangun karena kamu terpaksa. Enggak, dibalik itu semua kamu punya alasan. Even itu hal kecil, itu adalah percikan semangat kamu yang sebenarnya gak kamu rasain. Sedangkan pertanyaan kedua adalah bentuk acuan supaya mimpi kamu gak berhenti. Kamu bakal selalu diingatkan sama hal-hal yang ingin kamu capai di masa depan. Dan tanpa kamu sadar, 2 pertanyaan itu adalah bentuk dari kamu menghargai waktu yang kamu punya saat ini, dan sebagai reminder supaya kamu gak berhenti buat berusaha. Tips yang kedua itu, jangan pernah bilang kamu gagal, tapi bilang kalau kamu lagi berproses. Aku tahu dalam perjalanan hidup itu gak ada jalan yang mulus-mulus aja. Pasti kita ketemu sama kerikil-kerikil kecil atau bahkan batu besar yang bisa sewaktu-waktu buat kamu berhenti di tengah jalan. Tapi itu bukan kegagalan, bukan juga kamu ketinggalan dari orang lain yang udah jalan duluan. Kamu cuma butuh cari jalan keluarnya. Satu jalan itu tuh bukan berarti gak ada jalan lain kan. Dan dalam proses kamu punya jalan kamu sendiri. Ingat, cuman kamu sendiri. Yang dalam artian berarti perjalanan kamu dengan orang lain itu berbeda. Jalan kamu dengan orang lain itu gak sama. Jadi gak ada alasan buat kamu merasa putus asa karena tujuan kamu belum tercapai. Kamu cuma butuh proses sedikit lebih panjang dan sedikit jeda buat kamu merenungi apa yang kurang dari usaha kamu dan apa yang harus kamu perbaiki, sebelum pada akhirnya ada waktu yang mana mimpi itu udah diperuntukkan buat kamu. Tips ketiga yang harus kamu lakuin itu, jangan pernah ragu sama potensi yang kamu punya. Terkadang permasalahan utama yang bikin kamu ngerasa kehilangan makna dalam hidup itu adalah kamu ragu sama potensi kamu sendiri.
kamu ragu sama diri kamu sendiri, dan kamu gak berani buat tunjukin potensi kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu fokus sama pencapaian yang orang lain punya. Kamu terus-terusan ngerasa tertinggal, dan pada akhirnya kamu ngerasa usaha kamu gagal. Kamu anggap semua usaha kamu itu sia-sia. Kalau kamu terus-terusan ngerasa kamu itu seseorang yang menyedihkan, kamu itu seseorang yang tertinggal, atau bahkan kamu itu seseorang yang gagal, kamu bakal jadi orang yang seperti itu selamanya. Karena apa yang kamu pikirkan adalah itu yang mencerminkan diri kamu sendiri. Jadi stop buat ngerasa kamu gak punya potensi apa-apa. Tips keempat, jangan biarin orang lain ambil kendali atas kehidupan kamu. Jangan biarin orang lain terus-terusan membatasi kehidupan kamu. Stop bilang, aku takut ngelakuin ini karena nanti mereka pasti mikir aku bla bla bla. Maaf, dunia nggak berpusat di kamu aja. Dan mereka nggak sepeduli itu sama kamu, karena mereka cuma mikirin diri mereka sendiri. Mereka hanya fokus sama pendapat orang lain terhadap diri mereka sendiri, sama seperti kamu. Jadi jangan biarin terus-terusan diri kamu korban dari pikiran kamu sendiri. Yang pikiran itu sebetulnya gak berdasar, dan itu dibuat-buat sama diri kamu sendiri. Dalam mencari makna kehidupan, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Ingat, kamu berhak atas diri kamu sendiri. Kamu berhak buat ngelakuin apapun. Kamu berhak untuk menggunakan pakaian apapun. Kamu berhak buat pergi kemanapun tanpa memikirkan pikiran orang lain yang kamu kira mereka bakal ngejudge kamu. Stop pikirin itu. Stop pikirin orang lain. Stop peduli sama pendapat orang lain dan pikirin hal-hal yang emang itu di luar kendali kamu. Cuman fokus sama diri kamu sendiri dan lakuin apa yang kamu mau. Cuman itu. Dan yang terakhir, terapin mindset bersyukur dan cukup sama kehidupan yang kamu punya. Kamu pernah dengar kata-kata ini gak? Kehidupan yang kamu jalani saat ini adalah kehidupan yang orang lain impikan di luar sana, tapi mereka gak bisa. Kamu masih bisa tidur nyenyak, kamu masih bisa bangun pagi di tempat tidur yang nyaman, kamu bisa makan yang enak, kamu bisa pergi ke sekolah, kamu masih bisa pergi kuliah, kamu masih bisa pergi kerja. Dan seharusnya kamu bersyukur dengan itu. Karena apa yang selama ini kamu pikir itu adalah hal sepele, tapi ternyata hal itu adalah impian dari banyak orang di luar sana, yang mereka gak punya kesempatan yang sama dengan kamu. Mereka gak punya privilege yang sama dengan kamu. Tapi di sini kamu masih ngerasa kurang, kamu masih menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan takdir Tuhan. Kamu harusnya malu dengan itu. Kamu bakal nemuin arti dari makna kehidupan kamu sendiri setelah kamu belajar buat mencintai kehidupan kamu, dan kamu menerima apa yang kamu mampu, dan kamu bersyukur atas apa yang Tuhan titipkan sama kamu. Aku mau tahu makna kehidupan versi kamu. Tulis di komentar dan share video ini. Sampai ketemu di video aku yang lain. Bye bye.